Halo sahabat desa, ngopi pagi hari ini saya kedatangan dua sosok yang sangat inspiratif, yang sangat membantu pembangunan desa kali ini. Oke, siapakah beliau? Yang pertama nih, ada pendamping desa. Nah, ini pendamping desa yang sangat profesional menurut saya. Karena beliau itu aktif dan selalu eksis di desanya. Beliau juga selalu eksis di dalam organisasi seperti KNPI, Karang Taruna. Nah, beliau juga ada di organisasi perempuan tani. Beliau juga merupakan CEO dari Yayasan Pemkas. Nah, satu lagi nih yang sangat membanggakan ya. Beliau mendapatkan predikat TPP Inspiratif Nasional nomor 1 di Indonesia yang pada 2023 diberikan oleh Kementerian Desa. Nah, sekarang kita bergeser di sebelahnya Mbak Yeni nih. Ada Mas Kades. Mas Kades apa Pak Kades ya? Ya, akrabnya Mas Kades. Oh, oke. Kita panggil Mas Kades ya. Ini saya taunya ini namanya Mas Nur Hashim. Beliau adalah sosok kepala desa yang terkenal baik dan bijaksana di desanya. Nah, beliau adalah kepala desa dari Desa Gerongan, Kecamatan Kraton, Kabupaten Pasuruan. Bener ya Pak ya? Oke, mungkin bisa perkenalan dulu ya Mas ya, soalnya saya belum banyak tahu tentang beliau. Monggo, bisa perkenalan dulu Pak. Assalamualaikum, sahabat pagi, juga Mbak Ita sebagai host. Pagi juga Mbak Yeni. Ya Pak. Perkenalkan, nama saya Nur Hashim, selaku Kepala Desa Gerongan. Nah, mungkin lebih akrab ya, saya boleh panggil Mas Hashim atau Mas Nur boleh. Saya menjabat mulai tahun 2013 sampai sekarang, alhamdulillah masih diberi kesempatan amanah dengan warga. Nah, mungkin garis besar kalau pendidikan sih ya sama-sama saja Mbak. Kita rekanan juga sama Mbak Yeni. Kita juga alumni IKPMI juga. Cuman bedanya Mbak Yeni Pasuruan, saya Sidoarjo. Nah, mungkin dari SD saya di Gerongan sih. SMP-nya di Kraton. Cuman setelah itu saya di Madrasah Alia Negeri Man Sidoarjo, terus S1-nya juga di Sidoarjo. Baik, di sini saya punya beberapa pertanyaan nih Mbak. Mungkin nanti bisa dijawab dengan jelas gitu ya. Mungkin dari Mbak Yeni dulu. Sebenarnya apa sih peran pendamping desa itu di desa tersebut? Nah, mungkin dari sahabat-sahabat nih, mungkin jarang yang tahu ya di situ ya, apa pendamping desa, apa perannya, buat apa sih pendamping desa itu? Mungkin Mbak Yeni bisa menjelaskan itu ya Mbak Yeni. Saya juga kurang tahu nih tentang apa sih pendamping desa itu, siapa beliau ini. Oke, kepada Mbak Yeni. Ya, terima kasih Mbak Ita. Nah, yang pertama, saya mendampingi desa yang ada di Kecamatan Kraton itu per November 2016. Nah, jadi mendapat SK pendamping desa, kebetulan posisinya di kecamatan. Pendamping desa itu ada beberapa posisi. Kalau yang paling bawah itu ada namanya PLD, pendamping lokal desa, yang mendampingi langsung di desa. Kami sebagai pendamping desa mendampinginya di tingkat kecamatan. Kemudian ada di atas kami namanya TAPM, tenaga ahli pendamping masyarakat, itu ada di tingkat kabupaten. Juga ada lagi provinsi maupun pusat. Jadi ada jenjangnya seperti itu gitu. Nah, kebetulan karena kami mendampingi Kecamatan Kraton, salah satu desa dampingan kami nih Mas Kades Gerongan. Jadi sering bertemu, sering itu kolaborasi dalam pembangunan yang ada di desa. Nah, kalau mari kuliah Mbak, mari kuliah ketemu lagi. Jadi kalau ditanya peran fungsinya apa, sebetulnya lebih pada ini ya, proses perencanaan, pembangunan, pelaksanaan pembangunannya sampai pelaporan. Nah, dari proses
proses itu sangat menentukan arah kebijakan desa kemana, anggarannya digunakan untuk apa, itu bertemunya di situ. Jadi sering memfasilitasi. Pak Kades ini kan selalu punya misi visi. Nah, tadi kan Pak Kades cerita di tahun 2013 itu belum ada pendamping karena belum ada dana desa. Pendamping itu baru masuk 2015, baru ada. Nah, kemudian Pak Kades terpilih lagi itu 2019. Nah, itu mulai kan ada misi visi baru, kita mendampingi dari proses penyusunan RPJMDes, rencana pembangunan jangka menengah desa, kemudian seperti apa misi visinya ini dalam bentuk kegiatan. Jadi misi visi Pak Kades ini janji-janjinya, kemudian impian harapannya desa Gerongan ini mau diapakan. Nah, kita membreakdownnya dalam bentuk bisa dilaksanakan dalam ini Pak pembangunan fisiknya ini, ini Pak pembangunan pemberdayaan masyarakatnya ini, lebih begitu. Sampai kemudian turun menjadi RKPDes. RKPDes masuk pada anggaran APBDes. Nah, di situ mulai lagi anggarannya berapa disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan anggaran tadi dari kegiatan-kegiatan yang sudah direncanakan. Kemudian lebih sering juga berdiskusinya yang pasti Pak Kades ini pasti punya di masing-masing desa itu pasti punya potensi desanya apa, kemudian harapan desanya seperti apa tuh pasti punya itu. Nah, kita membantu di proses itu juga. Jadi selain proses-proses administrasi tadi, lebih pada proses-proses kebijakan. Begitu. Sudah, Pak? Ya, mungkin sekilas itu ya, sekilas itu. Jadi berapa tahun berarti? Hampir 10 tahun jalan ya, Pak ya? 11 tahun. Ya. Iya, 10 sampai 11 tahun berjalan lah proses itu. Dari 2016 ya, Mbak? Dari 2016. Oke, itu tadi ya sekilas tentang sosok pendamping desa. Oke, kita bergeser ke Mas Kades yang ganteng dulu. Oke, Mas Kades, Mas siapa tadi? Mas Hashim Nur, ya? ya. Mas Hashim. Oke, ini ada pertanyaan nih Mas. Sebelum bahas tentang pendamping desa ini, manfaatnya buat apa sih di desa dan seberapa berpengaruh pendamping desa ini di desa jenengan? Nah, saya mau tanya ini, desa Gerongan ini seperti apa, Pak? Nah, kira-kira jumlah penduduk desanya ada berapa? Potensi yang dimiliki warga masyarakat di desa Gerongan itu seperti apa? Atau apa prestasi yang dimiliki oleh desa Gerongan? Mungkin bisa diceritakan. Terima kasih Mbak Ita. Sebelum mungkin ninjak neng apa manfaat pendamping, lebih baiknya saya kenalkan dulu mungkin geografis desa. Kami dari Desa Gerongan yang jiwa penduduknya kurang lebih 3.753. Sekian. Oh, sampai apa udah? Apa ternyata? Oke, antara laki-laki dan perempuan ini. Nah, alhamdulillah secara geografis kita daerah pesisiran, kita daerah Pantura. Bahasa keren ini kan tapal kuda jadinya. Ya. Nah, di situ kita memang lebih cenderung banyak kita kerjaan warga masyarakat tuh di air laut lah bahasanya. Nah, mayoritas kita petani tambak, kurang lebih itu kalau di total 60% petani tambak. Yang 20% nelayan laut, 10%-nya kita ada petani, 10%-nya campuran antara pedagang dengan karyawan pabrik. Biasanya itu. Ya, alhamdulillah pada kesempatan pagi ini kita bisa ngopi bareng juga dengan Mbak Ita, sambil lalu juga bisa memperkenalkan apa sih manfaat pendamping bagi kita. Nah, jujur kami dari tahun 2013 menjabat ketua desa masih berkutat di dana cuman dibiayai oleh kabupaten ataupun daerah. Setelah itu ada Bintek terkait keuangan desa yang dimulai tahun 2015 Ya. dan disahkan mungkin di sambil jalan risetnya, pendampingan. Nah, disitulah muncul di tahun 2017 Mbak Yan ya. Ya, yang aplikasinya Yang itu. aplikasi pendamping desa.
Aplikasi apa? Aplikasi Siskuedes. Siskuedes. Pelaporan keuangan. Pelaporan keuangan. Makanya di situ kita ditekan, ya sambil mau tidak mau, ini kita kan berangkat dari dana daerah. Sekarang kan ada, alhamdulillah sudah dibantu oleh dana pusat. Jadi juga ada bagi hasil pajak kita ke desa. Sesuai lingkungannya masing-masing, Mbak. Nah, alhamdulillah sangat bermanfaat bagi kami mendamping desa, karena di awalnya Siskuedes itu secara manual. Kalau dari tahun 2013 sampai 2015 itu manual Pakai Excel. Ya wis pakai manual lah, fisik manual yang disetorkan. Setelah itu ada sistem keuangan desa yang mana juga dibantukan oleh pusat. Maka di situ kita harus mengikuti media online, ya kan, yang terlaporkan secara online juga, yang anggaran pendapatan belanja desa secara sistematis dimasukkan Siskuedes, terus dijalankan dengan sistem itu. Dari situ kita kan berangkat ini kan sedikit kemampuan lah dari masing-masing kepala desa untuk mengikuti ini. Dan makanya di situ dibentuklah oleh pemerintah pendamping desa untuk mendampingi kami yang masih belum mengerti terkait sistem keuangan desa Siskuedes. Karena itu online, Mbak. Makanya manfaatnya sangat membantu kami di awal-awal tahun 2017. Nah, karena masing-masing ruang, bahasa ini bahasa ruang pembangunan, keperuntukan keuangan, dan mungkin pembelanjaan, semuanya memakai sistem Siskuedes. Nah, dari situlah pendampingannya sangat aktif sekali, sehingga peran pendamping ini sangat membantu desa. Jujur dari kami sangat terbantu kan, Mbak. Nah, manfaatnya ya kalau sekarang notabene yang memang sudah banyak paham dekat pendamping desa juga. Ya, meskipun pemerintah juga mengadakan fintech lain. Justru yang mendampingi kami kan ada tingkat kecamatan kayak Mbak. Ini kan tingkat kecamatan. Ya, lebih spesifik lagi ada PLD, pendamping lokal desa. Nah, PLD ini yang membantu setiap harinya. Dari mulai, mohon maaf, kita kan kadang butuh sketsa pembangunan, rencana anggaran pembangunan. Nah, ini kita kadang konsultasinya ke pendamping desa dengan dicocokkan dengan skala kewenangan ataupun dari dinas ada sekup bagian material yang harus diikuti. Dan di situ pun sistem keuangan desa ada namanya ruang-ruang yang harus by name by address gitu. Jadi lebih ke perinci dan lebih ke fisik. Contoh pembangunan fisiknya ya harus masuknya di sistem keuangannya fisik. Kalau pembelanjaan untuk kesehatan ya kesehatan. Kita kan terbagi loh, Mbak. Di sini fisik itu ada 60%, Mbak, ini ya. 30%-nya pemberdayaan, 20%-nya di operasional dan ya siltap lah gitu. Jadi lebih pada ini Mbak Ita sebetulnya. Kalau Pak Kades kan cerita di sistem keuangan ya. Jadi memang betul ketika desa itu menerima dana desa yang dari pusat sekian ratus juta itu, SDM desa itu secara administratif, nah itu belum siap, belum mumpuni. Maka kami itu mendampingi proses itu. Betul-betul ini dari kami tuh yang bahasanya itu belajari dari nol gitu. Terus kalau kami sendiri yang di tingkat kecamatan sebagai pendamping desa Kecamatan Keraton ini, ya kebetulan memang punya forum rutin dengan Bapak Ibu Kepala Desa yang ada di Kecamatan Keraton itu setiap tahun 1 kali minimal. Jadi minimal 1 kali itu bicara, ya kadang 2 kali, kadang 3 kali, tapi minimal harus ada 1 kali ketika saatnya proses perencanaan pembangunan. Kenapa kita harus hadir di situ? Karena aturan regulasinya itu selalu berubah. Pak Kades. Jadi prioritas penggunaan dana desanya, aturan main PMK-nya, Menteri Keuangannya, kemudian itu selalu berubah setiap tahun. Maka kami sebagai pendamping desa itu ya mempelajari dulu, kemudian menyamakan persepsi dengan kecamatan, baru kita hadirkan Bapak Ibu Kepala Desa untuk Pak ini loh Pak, gitu. Kalau mau bangun ini nomenklaturnya ini, kalau mau bangun ini nomenklaturnya ini. Dan memang sejak tahun 19
pasca COVID ya Pak, pasca Pasca COVID itu kita fokusnya di SDM kalau sekarang. Sama ketahanan pangan. Sama ketahanan pangan yang baru, tren di 2025 ini ketahanan pangan melalui BUMDes gitu. Nah, jadi kalau yang pasca COVID itu kita memang fokusnya ke pembangunan sumber daya manusianya, jadi banyak pelatihan-pelatihan terhadap masyarakatnya. Desa Gerongan yang tadi diceritakan oleh Pak Kades itu betul adanya, dulu pemudanya itu jarang aktif ya Pak, tapi kalau sekarang kalau datang ke Desa Gerongan silahkan datang dan dilihat bagaimana suasananya, dan ini sangat inilah Sambil beda jalan-jalan jauh. angkat, Pak. Iya betul, karena kebetulan juga ada akses ini sih, bukan wisata sih Mas Yan, tapi main-main ke sungai, jadi kita tuh bisa naik perahu, lihat pemandangan begitulah. Nah, dalam proses itu termasuk yang paling baru ini di Kepmen Desa nomor 3 itu yang tentang ketahanan pangan. Lah, Gerongan ini salah satu yang cukup cepat menangkap karena Bapak Kepala Desa ini sudah memiliki BUMDes yang berbadan hukum, dan siap jalan tentang ketahanan pangan. Gitu lah, itu tidak lepas dari peran kami ya Pak. Yo, dibantu pendamping juga Pak Yeni. Gitu. Jadi kami bilang, Pak, ayo Pak, ada aturan ini Pak gitu. Iya, kami lebih pada fungsinya itu ya kontrol ketika pelaksanaan juga. Nah, ayo Pak, dananya sudah cair ini, sudah diambil belum gitu kan. Ayo Pak, kita cek gitu, kita laksanakan gitu. Makanya kemarin sempat ini kan. Termasuk nanti setelah cair dilaksanakan, dibangun, monefnya juga Ada monitoring. ada pendamping desa juga. Monitoring. Jadi mulai dari awal karena beliau-beliaunya juga ikut di perencanaan, penganggaran, Ya. pengerapan, pelaksanaan juga. Kadang kita kan, mohon maaf, kita kan realnya bahasanya kan gitu, realnya sesuai dengan anggaran apa tidak pelaksanaannya. Nah dari situ setelah kita laksanakan, ya, kita monef, dilihat sudah benar apa tidak. Nah kalau sudah benar ya sudah, kita SPJ-kan. Makanya sangat ya dari awal sampai akhir ya terbantukan. Nah, ini menjawab membantu, betul. sangat Ini membantu. menjawab ini Pak ya, pertanyaan netizen itu tentang pendamping desa. Kan kemarin katanya tuh ada begini, pendamping desa tuh nggak ada fungsinya lah. Ini fungsi nyatanya seperti ini. Termasuk ketika ada pertanyaan pendamping desa tuh membantu kong kali kong lah. Ini bisa dijawab ini sama Bapak Kepala Desa. tidak lah. Malah tidak, malah kita itu Pak nggak boleh Pak, itu malah kita gitu loh. Pak ini harusnya speknya begini, malah kalau kita saya yang benar. boleh ngomong kan gini Mbak Ita. Karena kalau saya pribadi, saya ngomong pribadi ya, kita terbantukan ini mulai dari awal sebelum ada Siswedes, sebelum ada dana desa. Gaji pada waktu itu masih kepala desa itu antara, saya nututi 1.250.000 sampai 1.700, 1.250.000. Sangat sedikit sekali ya. Oke, sampai 1.750.000. Ya, alhamdulillah pembangunan ini kita dulunya berbasis dana daerah, sak mampune sak onoke. Ya, dengan adanya bantuan dari dana DD, dana dari pusat, kita pembangunannya lebih maksimal. Ya, lebih juga penataannya lebih cepat pembangunan kita. Kita sangat terbantukan sekali. Kita terima kasih terhadap pemerintah. Nah, di samping itu, biar kita tidak salah penyalahgunaannya, makanya di sini kami dibantu oleh pendamping desa. Karena sistem, apalagi dengan regulasi Berupa obat tadi. satu ya, kita mengikuti satu regulasi. Mohon maaf, bukan kepentingan ya, pembangunan tingkat pusat, Ya. tingkat provinsi, juga tingkat daerah. Nah, kayak sekarang kan tingkat pusat, habis COVID, contoh, kita harus bagaimanapun juga satu ketahanan pangan ini harus berjalan. Nah, bagaimana di dana desa ini untuk membantu program dari pemerintah ini berjalan untuk ketahanan pangannya. Di antaranya satu jalan BUMDes, BUMDes juga berbadan hukum. Nah, regulasi kalau dulu ya bisa untuk fisik, fisik untuk jalan usaha tani, tambatan perahu, laut. Nah, sekarang lebih fisik lagi. Modal. Nah, lebih ke arah modal dan ikon desa. Contoh, mungkin gabungannya dengan makan gratis, makan bergizi gratis. Contoh lah Gerongan, kita kan akan desanya pesisir. Notabene hubungannya karo iwak, ya karo ikan. Nah, disinilah bentuk nanti BUMDes yang sudah berbadan hukum ini dengan didanai yang diambilkan dari dana desa melalui BUMDes, nanti dibentuklah usaha ini yang sub ikon desa. Nah,
Supaken Desa ini supaya apa pengembangannya? Kalau memang dilaksanakan nanti, bukan memang ya, memang perencanaan kami Mbak Yen kemarin kan sudah juga konsultasi dengan sampean itu, kita buat budidaya ternak ikan ini bagaimana semaksimal mungkin untuk dimanfaatkan oleh warga petani nelayan dan juga bisa membantu nanti makan gratis oleh dapat umum. Nah, apalagi ono Kopdes sekarang ya, Koperasi Desa Merah Putih. ya 6 unit ini termasuk di situ dibantukan dengan kosturitnya. Lek panene wake, kadang iwak kan mudun, turun regone. Kalau ada kosturitnya, tampung dulu, dibekuan dulu, kalau harga gelang ya boleh dijual lagi. Oke, untuk Mbak Yeni ini ya. Untuk Mbak Yeni sendiri kan sudah kurang lebih 11 tahun ya Mbak ya? Ya, 10 tahun berjalan lah ya. Mau 10 Mbak ya? Iya. Nah, mungkin bisa diceritakan nih Mbak, proses kerja apa yang Mbak Yeni lakukan, terutama di Desa Gerongan ini Mbak? Oh ya. Ambil seruput sih Mbak ya. Oh iya, silahkan. Seruput sih kopi. Lebih pada apa suka dukanya sebagai pendamping ya, terutama di Desa Gerongan itu karena kita pendamping profesional bahasanya, dan kita memang tadi kan disampaikan ya, kita ini jembatannya birokrasi, karena kalau dengan birokrasi itu kan Pak Kades terlalu formal dan ini harus menunggu ada acara dan ini. Kalau pendamping bisa setiap saat kan. Jadi pekerjaan kita itu memang purna waktu. Suka dukanya di situ. Terutama di Desa Gerongan yang basis desanya itu tadi pesisir, warganya itu kalau musyawarah desa lebih banyak peserta dan ininya ketika malam hari. Ya, jadi Siang nyambung. kalau siang nggak ada. Papa tuh kadang ya halu. Iya, jadi Tapi ya sering malam. jam isak lah. Iya. Saat selesai itu. Seperti itu. Tapi kalau kemudian perencanaan dan ini ya tadilah semua hal itu kan bisa diselesaikan dengan komunikasi dan koordinasi. Memang dengan Bapak Kepala Desa ini lebih mudah komunikasi dan koordinasinya, serta Bapak Kepala Desa juga cepat tanggap kalau ada regulasi baru. Kita juga selalu menyampaikan, Pak ini ada perubahan begini, gitu bisa diinikan. Kebetulan Kades Gerongan ini juga salah satu pengurus AKD di periode pertamanya. Asosiasi Kepala Desa di tingkat kecamatan, makanya jadi lebih sering koordinasi juga. Mungkin bisa diceritakan nih dari Mbak Yeni atau Mas Kades tentang apa sih tantangan-tantangan yang dihadapi nih ya untuk membangun desa itu lebih maju, biar bisa lebih maju, berkembang. Karena kan tadi kan disebutkan ya bahwasannya Desa Gerongan itu mata pencariannya kebanyakan di nelayan ya. Mungkin ada tantangan tersendiri buat Mbak Yeni atau Mas Kades. Tantangan ini kan kadang masyarakat ini yang pinginnya bantu bangunnya sini Pak Kades contohnya. Nah dari sini kan iki wadahnya apa enggak di seskuedesnya. Nah kalau memang ada contoh lah normalisasi ini kan yang tidak mungkin juga dibiayai oleh keuangan desa. Kenapa? Ya, karena skala kewenangannya tadi. Skala kewenangan sungai kita ini mengikuti provinsi, Mbak. Jadi izinnya harus izin provinsi dulu, meskipun ini kita di kabupaten. Nah, sungai besar ini yang arah ke laut, ke muara, ini kewenangan provinsi. Nah, kadang ini kita juga minta bantuan Mbak Yeni, pripun ini terkait undang-undangnya Mbak Yeni. Terus kalau memang ini kita ada anggaran dari desa, rumahnya di mana? Artinya rumah siswadesnya di mana? Itu juga tantangan. Mau tidak mau kita kan harus membantu karena nelayan ini kan lalu lalangnya juga di sungai loh. Kita mau normalisasi sungai, dananya ada, tapi rumahnya nggak ono. Ini tantangan juga. Ya bagaimana caranya kita untuk membantu dari masyarakat untuk normalisasi ini? Kalau secara geografis wilayah tugas ya tidak seberapa sih, karena wilayahnya datar landai, cuma jarak mungkin karena kami di Kecamatan Keraton itu 25 desa, jarak antara desa yang ujung pesisir ini tadi ujung utara dengan desa yang selatan tuh ya perjalanannya hampir kayak keluar kota gitu. Kalau ditempuh gitu. Cuman kalau secara pendampingan dan ini ya kurang lebih sama, karena memang di kami juga fokusnya adalah ini ya SDGs juga ya. Jadi kami tuh memberikan pemahaman kepada Bapak Ibu Kepala Desa itu, Pak ini pembangunan
itu harus berkelanjutan. Jadi pembangunan tidak hanya berhenti di sini lah. Salah satu tantangannya tadi diceritakan oleh Pak Kades, ada beberapa hal yang itu bukan menjadi kewenangan desa, tetapi sebetulnya masuk dalam kegiatan yang harus segera dilaksanakan. Nah, hal-hal seperti itu mau tidak mau, kami menjelaskan regulasinya, menjelaskan aturannya, termasuk terkadang juga ini ikut membantu izin. Jadi dana desa itu biasanya boleh digunakan kalau ada izin, misalnya itu bukan skala kewenangannya desa kan gitu. Kalau memang sudah mentok tadi tidak bisa, ya kami harus menyampaikan ini secara baik dan benar bahasanya gitu di hadapan masyarakat desa. Dan memang di desa Gerongan ini, dan selalu kami sampaikan dimanapun sebetulnya nilai gotong royong itu tidak boleh hilang dengan adanya dana desa. Jadi nilai kekuatan warga desa itu, kekuatan masyarakat desa ya di gotong royongnya tadi. Dan di Gerongan ini alhamdulillah sampai hari ini kegiatan gotong royong itu masih berjalan. Artinya seluruh warga desa itu merasa memiliki desanya karena sering dilibatkan tadi. Bahkan untuk urusan pembangunan fisik itu ya tukangnya ya warga desa sendiri gitu. Sehingga bangunannya itu nggak asal karena ikut memiliki tadi. Jadi secara kualitas dan ini cukup baik gitu. Mungkin dari Pak Kades ya. Siap. Momen-momen apa ini yang ketika Pak Kades butuh dan sangat membutuhkan seorang pendamping desa? Terutama kita di perencanaan pembangunan desa. Jadi perencanaan pembangunan desa ini kita kan berjalan dari awal ya Seto. Awal ini kan musdus lah ini ya, musyawarah antar dusun. Nah, jadi kebutuhan dusun di situ itu butuh apa saja yang dimasukkan di musdus. Setelah itu masuk lebih tahap atas lagi musyawarah tingkat desa. Nah, musyawarah tingkat desa ini nanti terkait pembangunan fisiknya biasanya kan lek setoran masing-masing dusun kan yo inginnya kan yo sempurna kabeh kan gitu. Tapi dengan keterbatasan kita dana desa, kita Gerongan ini cukup apa ya? Alhamdulillah cukup jalan lah antar dengan warga masyarakatnya. Saya berbasis bottom up. Apa yang mau dibangun dari bawah, bukan dari kebutuhan saya. Cuman saya ini kadang menyelaraskan saja dengan usulan yang ada di kabupaten ataupun perencanaan kabupaten ataupun tingkat provinsinya. Nah, disinilah kami tingkat desa ini mengundang dari pendamping, baik pendamping desa dan juga pendamping, kalau pendamping desa otomatis toh mengikuti pendamping kecamatan yang harus kipripun. Kalau nanti ini perencanaannya ini masuk enggak, ini masuk enggak, ini masuk enggak. Nah, disitulah kita koordinasinya. Jadi kalau sekarang apa saja yang prioritas dan super prioritas. Diambil yang prioritas, super prioritas yang tadi sangat didulukan. dibutuhkan di masyarakat desa atau masing-masing dusun. Oh butuhnya ini Pak, paving dulu, kita butuhnya jalan dulu. Ya kita tuh ambil super prioritasnya di situ. Oh irigasi dulu, kita ambil ini. Jadi masing-masing ada super prioritasnya Mbak. Kalau kita ambil semua kan ya tidak mungkin. Sopo sih nggak ingin bangun kabeh, ya tetap. Nah, alhamdulillah sisanya kita cover. Kalau kita ya nyenggek lah kabupaten, nyenggek lah ke provinsi gitu Mbak, biasa Mbak Ita. Oke, ke Mbak Yeni nih ya. Pendamping desa ini agar bisa menjadi benar-benar menjadi sahabat baik untuk membantu Pak Kades, untuk membantu membangun desa ini. Bagaimana Mbak Yeni melakukan hal tersebut? Untuk menjadi sahabat baik. Ini yang arah suka duka ya. Suka duka pendamping. Gimana caranya Mbak Yeni biar bisa menjadi sahabat baik dari Pak Kades ini? Iya, oke. Iya, lebih suka duka sebenarnya. Yo, itu aku dok Mbak Yen, sampai kan kecamatan. Iya, ceritanya semua ya. Ya harus ya desa kecamatan ya. Secara umum gitu. Kalau secara umum di tingkat kecamatan ya, yang jelas pergantian politik kepala desa setiap 5 tahun satu kali itu berpengaruh. Jelas karena setiap ganti Kalau kemarin baru, ya kemarin ganti pemimpin baru artinya kita harus melakukan komunikasi ekstra lagi. Kalau yang sudah seperti Gerongan 2 periode ini paling kita tinggal tinggal telepon aja lah. Tapi kalau yang baru-baru ya kenalan sih. Nah, kita perlu kenalan, kita perlu hadir. Menyesuaikan. Betul. Selain komunikasi, kita harus memastikan bahwa kita selalu hadir pada saat mereka butuh.
Karena kalau mereka sudah butuh dan bergantung kepada kita, maka komunikasinya akan lebih enak. Selain kepala desanya sama, birokrasinya juga. Jadi Pak Camat itu juga ada masa tugasnya, masa kerjanya. Karena juga harus mutasi kan. Nah, mutasi keliling sekabupaten Pasuruan. Suka dukanya juga begitu, ketika camat baru, kemudian stafnya baru, itu komunikasinya nol lagi. Kita mengulang komunikasi lagi, menyelaraskan. Dan yang penting memang apa yang ada dalam regulasi tadi seperti prioritas penggunaan dana desanya seperti apa, aturan PMK-nya seperti apa, lah itu harus bisa selaras dengan kebutuhan Bapak Ibu di desa tadi. Sebenarnya bukan lebih pada Bapak Ibu kepala desanya ya, tapi kebutuhan masyarakatnya tadi. Karena tidak menutup kemungkinan, dan ini memang sering saya alami, kebetulan saya juga penduduk di Kecamatan Kraton, jadi warga itu kalau ada pertanyaan kadang juga ke rumah tanya gitu. Jadi kami itu harus siap begitulah. Dan kami selalu memastikan juga, kami sampaikan setiap pertemuan itu dengan Bapak Ibu Kepala Desa, kami ini menjadi sahabat baik yang yaitu tadi siap mendampingi. Jangan sampai tadi kan disampaikan oleh Pak Kades Kerongan bahwa ini menjaga betul bagaimana agar beliau-beliau ini sesuai aturan tadi. Karena yang menyoroti itu banyak, dan peran fungsinya pendamping di situ. Bahkan kalau ada pemeriksaan inspektorat, BPK, BPKP, KPK pun pernah ya Pak ya, itu kita itu standby betul-betul mendampingi. Jadi tidak ada komunikasi yang terlepas, semua kegiatan desa itu yang berurusan dengan terutama administrasi keuangan. Lebih-lebih kalau komunikasi dengan warga. Kalau untuk gerongan, spesialnya itu di awal itu pernah ini Pak ya, kita kajian potensi. Kajian potensi untuk badan usaha milik desanya itu, dan itu betul-betul kita lakukan. Karena kalau kita tidak melakukan kajian potensi dan memaksa desa kemudian, Pak ayo Pak bikin ini karena ada aturan ini, nggak jalan. Kalau bukan dari potensi yang dimiliki oleh desanya. Alhamdulillah lebih melek lah Mbak, biasanya gitu. Ya lah itu. Jadi pendamping desa itu harus warganya lebih melek. Betul. Pendampingnya juga harus inovatif Pak ya. Hal-hal yang tadi yang tidak bisa kita lakukan secara formal, ya mau tidak mau kita lakukan secara tidak formal. Ngopi dengan masyarakat biasa gitu. Menyesuaikan. Betul, menyesuaikan kebutuhan. Kadang dengan bahasa lokal. Kan tidak harus formal gini gitu Mbak biasanya. Ya cara masyarakatnya bagaimana kita terapkan sesuai dengan karakter masing-masing desanya. Dan lebih-lebih tantangannya itu pada SDM perangkat. Jadi kita itu kadang keteteran di perencanaan, itu bukan apa. Karena SDM-nya itu yang mengerjakan, yang punya tupoksinya ya hanya itu saja ya Pak ya. Jadi perencanaan itu harus selesai Juni sampai September, APBD harus selesai Desember, kan begitu. Kemudian pelaksanaan, ketika sudah anggarannya masuk pelaksanaan lah. Di tengah-tengah pelaksanaan ini saja Juni sudah kita mikir lagi perencanaan dan orangnya sama. Itu lebih menjadi tantangan tersendiri juga gitu. Kadang kita, ayo Pak Kades cari bantuan gitu. Sehingga kadang butuh staf-staf itu juga butuh. Dan kami sering berinteraksi lah dengan mereka juga. Jadi bukan hanya dengan kepala desa, lebih pada perangkatnya, lebih pada masyarakatnya. Termasuk BPD gitu. Fleksibel. Dari bertahun-tahun sebagai berapa tahun tadi ya? Kurang lebih Jalan 10 tahun ya. Ini kurang lebih 10 tahun sudah menjadi pendamping desa. Terus Mas Kades ini sudah 2 periode ya Mas ya? 2 periode. Mungkin ada hal yang luar biasa selama berkolaborasi ini. Di Gerongan ini banyak sekali prestasi yang sudah diraih, terutama dalam hal-hal ini Pak ya, produk unggulan. Jadi pernah ada karyanya Desa Gerongan ini, bahasanya Pak ya, merchandise ya bahasanya, yang ukiran perahu itu menang di level nasional. Tuh, kemudian sering juga ngirim produk-produk unggulan itu terasi Pak ya, yang paling ini terasi. Ya pokoknya hasil ikon desa. Ikan sesuai dengan asin, potensi desa. Itu sering sekali, bahkan itu menjadi ikonnya Kecamatan Kraton. Jadi ya hal-hal seperti itu juga itu salah satu bentuk kolaborasi lah menurut kita. Misalnya kemudian kadang Pak Kades ini beserta pemerintah desa dan perangkat dan warganya itu tidak bisa memahami potensi, kan kalau orang yang memiliki rumah itu tidak tahu rumahnya itu dianggap biasa karena dia sering di situ. Tapi kalau orang luar yang melihat, oh ini potensi besar gitu. Dan hari ini memang lagi mengembangkan desa wisata. Kemarin masih terkendala anggaran memang. Jadi ya tadi Wisata ada aturan-aturan main itu jadi kendala tersendiri. Ya, itu kadang untuk realisasinya kan. nyesuaiin regulasi undang-undang daerah. Nek potensinya ini kita dapat
pihak ketiga, yo dibangun. Kalau enggak kan skalanya kan besar juga. Karena kan membangun desa wisata itu tidak semudah membalik telapak tangan. Prosesnya panjang. Tapi sudah mulai diperkenalkan. Tadi salah satunya tadi yang saya ceritakan tadi, naik perahu melihat kanan kiri sungai seperti sungai Amazon. Mbak Ita nanti harus coba deh. Jadi itu seperti kita tuh melintasi sungai Amazon gitu. Cuman memang belum nemu titiknya gitu. Maksudnya titiknya itu gini, ini nanti berhentinya di mana ya Pak gitu. Terus kan orang butuh oleh-oleh ya. Nanti ini gimana ya, itu masih dalam proses perencanaan. Jadi kolaborasi seperti itu yang memang kadang bagi kami sendiri tuh itu sesuatu yang wow, hadir mengikuti di proses itu sampai menghasilkan itu sesuatu yang luar biasa. Dan harapan kami sebagai pendamping ya semoga Gerongan segera bisa merealisasikan itu untuk menjadi ikon-ikon desa baru di Indonesia. Siap, gitu. Oke, mungkin ada pesan tersendiri dari Mbak Yeni atau Mas Hashim untuk pemuda-pemuda yang ada di luar sana untuk membangun desa. Kalau pesannya apapun perannya dijalankan. Kadang kita itu merasa sebenarnya peran kita kecil ya gitu, dan tidak berdampak. Oh jangan dikira begitu. Peran sekecil apapun itu sangat berdampak pada perubahan desa. Paling tidak kita hadir memberikan saran dan pendapat yang baik terhadap desa. Jadi kritik boleh, tapi kritiknya harus membangun. Jangan kritik yang asal kritik gitu. Kritiknya harus membangun demi keberlanjutannya lah lilin-lilin kecil desa untuk Indonesia. Itu mungkin dari saya. Mas Hashim. Oke, jadi mungkin kami kan selaku kades Mbak ya, selaku kades yang mana ingin suatu desanya ini, kalau saya anggap lebih spesifiknya itu kan bukan juga desa, sudah rumah kami kan. Nah, bagaimana rumah ini kita dibina dengan benar dan baik, juga dari teman-teman masyarakat desa semuanya di luar sana, belajarlah memiliki desa. Karena kalau kita tidak pernah ada sifat ataupun hati kita memiliki desa, nonsen untuk membangun desa. Jadi lek desa ini dimiliki, wis dianggap oma dewe, kan tidak harus pro dan kontra yang harus jalan, ya kan? Bolehlah kritik tapi yang konstruktif, sifatnya yang membangun. Apalagi teman-teman pemuda, jiwanya harus memiliki desa. Karena pengganti kita nantinya, mohon maaf, yang muda-muda. Penerus bangsa ini yang muda-muda. Makanya dari sini kami sedikit, tapi sedikit ini maknanya gede. Kalau memiliki desa dengan sepenuh hati, insya Allah dia akan belajar bagaimana dirinya bermanfaat bagi desa. Mau membangun desa, ya tanda kutip paribahasannya kita, kalau sudah memiliki desa dan dianggap rumah sendiri, kita tidak akan berani juga untuk lele oma dewi Mbak. Ya. Api orae, ya kan? Api orae. Tergantung yang di dalam rumah. Ya sampean pingin api apa enggak omahe, kan gitu loh. Pingin nyaman apa enggak omahe. Nah inilah yang harus jadi prinsip kita. Kalau itu nantinya jabatan kades ini sementara Mbak, bukan juga warisan. Makanya saya tekankan terhadap teman-teman kami juga di desa, warga, teman-teman pemuda, tokoh masyarakat. Ayolah belajar memiliki desa ini bersama. Contoh aja, keamanan itu desa tidak akan mungkin tercipta dengan 1 orang atau 2 orang, 3 orang, tidak akan mungkin. Keamanan itu akan tercipta jika masyarakatnya memiliki desa. Karena di situ saling menjaga, saling tentrem dan yang lainnya. Belajarlah semuanya memiliki desa. Karena desa ini peran penting bagi juga negara kita. Kecil Mbak, tapi tingkat pembangunan desa ini juga maksimal nantinya, maka desa-desa bisa bangun, insya Allah negaranya juga akan berkembang. Karena dampaknya untuk Indonesia. Dari desa untuk Indonesia. Begitu. Oh, luar biasa sekali ya. Sudah 30 menit lebih. Gak kerasa Mbak. Kalau ngomong desa itu wis hilang jam Mbak. Iya. Gitu. Oke, semoga obrolan kita kali ini bisa bermanfaat untuk sahabat-sahabat yang ada di luar sana. Saya mengucapkan banyak terima kasih buat sama-sama Mbak Ita. Waktunya menemani ngopi saya pada pagi hari ini. Saya Ida Pramasari, sampai jumpa di ngopi-ngopi selanjutnya. Oke,
dari desa untuk Indonesia.